سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Alhamdulillah, majelis jamaah subuh yang berbahagia. Tentu kita semua punya harapan dan keinginan bagaimana sehingga hidup dan kehidupan kita ini bisa memberikan manfaat kepada kita, kepada orang lain, sebab kehadiran kita di dunia ini Allah punya kehendak, Allah punya keinginan, dan Allah punya harapan. Artinya Allah punya tujuan. Kita hadir di bumi ini bukan karena kehendak kita sendiri, bukan karena kemauan kita sendiri, tapi ini adalah semata-mata karena kehendak dan hak Allah sepenuhnya. Sehingga mau tidak mau kita harus tunduk dan mengikuti apa maunya Allah, apa keinginan Allah SWT. Tetapi ketika ini kita tidak menyadarinya, ketika ini kita tidak memahaminya, maka itu justru akan terbalik, justru akan tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana ketika itu kita tidak ada kesadaran di dalam diri kita. Maka terkait dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam gambaran yang manusia siapapun dia mau mengikutinya. Dan ketika manusia tidak mengikutinya, maka jelas dalam ayat yang dalam surah yang pendek tapi jelas sekali bahwa kita termasuk orang yang merugi, menjadi orang yang menyesal. Sederhananya bahwa hidup kita ini ketika kita berjalan sendiri sebagaimana maunya kita, sebagaimana tuntutan nafsu kita, maka kita akan berada dalam jalan yang sesat. Dan ujungnya kita menjadi manusia yang menyesal. Kita menjadi manusia yang rugi. Alhamdulillah majelis jamaah yang berbahagia. Kesadaran inilah yang seharusnya terus menerus kita upayakan, kita tumbuhkan
dalam diri ini. Nah, alhamdulillahnya dengan segala rahman dan kasih sayangnya Allah menurunkan wahyu ini untuk menyelamatkan kita, untuk mengantar kita menjadi hamba-hamba yang berbahagia, menjadi hamba-hamba yang akan merasakan betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya Allah siapkan untuk kita. Majelis yang berbahagia, tentu siapapun kita, baik sebagai orang muslim maupun non muslim, itu punya harapan, punya keinginan bagaimana sehingga senang dalam hidupnya, bahagia dalam hidupnya, bahagia dalam menjalani hidup di bumi tanpa terkecuali apa dia seorang muslim ataupun non muslim. Semua punya harapan demikian. Namun kadang kita tidak menyadari bahwa pada hakikatnya kesenangan itu, kebahagiaan itu ada yang mengatur. Ternyata itu tidak sepenuhnya ada dalam diri kita. Kita punya rencana, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, tapi ternyata itu tidak serta-merta bisa kita rasakan, tidak serta-merta kita dapatkan, kita peroleh apa yang kita inginkan. Ini menggambarkan bahwa kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, ternyata kita banyak hal yang tidak bisa kita wujudkan. Ini menggambarkan bahwa memang ada yang punya kehendak, hanya yang punya kuasa, bukan kita yang sepenuhnya. Demikian kebahagiaan, kita berharap bahagia, kita berharap senang, tapi itu juga ternyata kita tidak bisa merasakan sepenuhnya. Dalam artian bahwa lagi-lagi ada yang mengatur. Itulah barangkali dengan kesadaran inilah yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Kesadaran ini harus kita. Nah, kalau begitu siapa yang mengatur? Siapa yang memberikan semuanya itu? Orang yang cerdas pasti berusaha bagaimana sehingga kita bisa memperolehnya, bisa mendapatkannya. Apa yang betul? Ternyata ada trik-triknya. Kalau kebahagiaan itu ada yang memberikan, maka seharusnya kita berusaha untuk dekat kepada yang bisa memberi, yang punya. Ya, dalam hidup kita, kalau kita sadari itu, karena memang kita ini sebagai manusia banyak keterbatasan kita, banyak keinginan kita yang tidak bisa kita wujudkan. Jangankan kita hidup dalam orang banyak, dalam masyarakat, dalam komunitas yang punya macam-macam keinginan, kita sendiri
sering merasakan itu, bahwa ternyata memang banyak hal yang tidak bisa kita. Nah, dengan kesadaran inilah yang mengantar kita untuk mencari, untuk mendapatkan hal-hal yang secara logikanya, kalau orang kaya bisa memberikan karena dia punya, orang kaya, kita minta bantuan dia bisa karena dia punya. Tetapi di lain waktu ketika dia tidak senang dengan kita, tidak kenal kita, apalagi kemudian kita minta, apa mau dikasih? Itu secara logikanya. Tetapi kalau kita sudah kenal baik dengan orang yang punya itu, orang kaya, ya, maka ketika kita butuh, ketika kita sampaikan apa yang kita, karena kita sudah kenal kita juga sudah dekat dengan dia, maka besar kemungkinan kita akan dibantu, kita akan diberikan. Bahkan ketika dia mau lihat kita dalam keadaan susah, dia berusaha, dia berpikir, bagaimana saya bantu, saya punya. Ini antara manusia. Jadi logikanya. Nah, terkait dengan keberadaan Allah yang kita sadari lewat keyakinan kita bahwa Allah itu yang maha segala-galanya, Allah itu yang maha kaya, Allah yang punya dunia dan isinya, dan Allah juga yang mengatur segalanya. Maka tentu segala sesuatunya dengan Allah yang mengatur, Allah yang punya hak, Allah yang tentu orang yang taat dan patuh menjalankan apa yang Allah inginkan, maka Allah akan berikan. Ini sederhananya demikian. Maka ya, kita tentunya upaya kita ini adalah bagaimana supaya kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan keinginannya Allah. Allah sudah jelaskan bahwa kita ini ternyata diciptakan oleh Allah bukan untuk apa-apa, adalah illa liya'budun, mengabdi kepadanya, menyembah kepadanya. Ini sudah jelas. Jadi tugas kita sebagai manusia, bagaimana sehingga segala aktivitas kehidupan kita ini adalah dalam rangka bentuk wujud daripada pengabdian kepada Allah SWT. Hidup kita dalam berkelompok, berjamaah secara, karena itu adalah di dalam Islam disebutkan bahwa ternyata di dalam menjalankan aturan-aturan Allah ini itu punya juga aturan. Berislam ketika keyakinan kita benar, tauhid kita benar, apa cuma sampai di situ kita meyakini tentang Islam itu? Apa kita cuma yakin itu saja? Ternyata masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita benahi dalam diri kita, bahwa ternyata bahwa Islam ini tidak bisa kita melaksanakan secara maksimal kalau kita sendiri-sendiri. Walaupun sudah benar, kita diperintahkan untuk melaksanakan kebaikan ini, kemudian itu dengan berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Jadi jelas bahwa di dalam berislam ini, di dalam melaksanakan kebenaran ini yang kita yakini, ternyata ada perintah, bukan sendiri-sendiri. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berjamaah. Dan selanjutnya Allah mengatakan jangan kamu bercerai-berai. Jangan kamu jalan sendiri-sendiri. Nah, inilah urgensinya di dalam majelis yang berbahagia, saudara sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, saya kira kita semua punya harapan. Dan ini adalah sebuah hadiah untuk kita, khususnya yang memahami ini. Karena dalam mempraktikkan Islam ini sekali bahwa tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa kita. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa la Islam illa bijamaah. Ajaran Islam ini kita tidak bisa laksanakan secara sempurna kecuali dengan berjamaah. Artinya apa? Bahwa perintah berjamaah itu adalah salah satu syariah kepada umat Islam. Tapi ini yang banyak menafsirkan lain. Jamaah, perintah syariah ini banyak umat Islam yang tidak menyadari akan hal ini. Yang penting ya kita sudah Islam, kita sudah menjalankan. Tapi ternyata terkait dengan ayat itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Laksanakan Islam ini dengan bersama-sama. Angkat program-program Islam ini secara bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri. Wa la tafarraqu. Waskuru nikmatallahi alaikum. Masya Allah. Nah, ini salah satu ayat dari sekian banyak sebenarnya yang terkait masalah bagaimana kita membangun komunitas kelompok di dalam menjalankan aturan-aturan Allah ini secara bersama-sama, secara berjamaah. Nah, kita pahami bersama. Apa berkahnya, apa kelebihannya daripada bersama saja? Yang pertama yaitu tadi terwujudnya salah satu syariah. Ya, karena melaksanakan Islam ini ya berjamaah. Itu salah satu. Jadi kalau kita hidup dalam satu jamaah, satu komunitas muslim atau kelompok, itu berarti kita sudah melaksanakan salah satu perintahnya Allah, yaitu dalam surah Al-Imran 103. Jadi perintah itu. Nah, ini suatu kenikmatan yang perlu kita syukuri. Nah, tinggal bagaimana kita, seperti apa yang disampaikan semalam Ustaz Joko, paradigma kita. Bagaimana kita mengertikan, bagaimana kita memposisikan keberadaan kita sebagai orang yang berada dalam satu komunitas jamaah. Apa itu jamaah? Nah, ini yang perlu juga kita kaji, kita paham. Jadi berjamaah itu luar biasa sungguhnya. Ini salah satu bentuk kenikmatan Allah sebagai hadiah bagi umat Islam ketika terantar dalam hidup komunitas jamaah. Kenapa? Karena di sanalah banyak hal-hal yang Allah berikan kepada orang yang berada dalam suatu yang punya cita-cita yang sama, yang punya keinginan sama, ya, diangkat sama-sama dengan program yang sama. Persyaratan untuk Allah memberikan bantuan itu di sana. Allah sudah jelaskan bahwa Allah itu akan membantu kepada
orang-orang yang berada dalam jamaah. Ya. Allah akan memberikan bantuan, bukan kepada yang sendiri-sendiri. Ya. Allah memberikan gambaran situ bahwa kenapa orang berjamaah harus dibantu. Ya. Ketika di dalam satu kelompok yang punya satu cita-cita yang sama, keinginan sama, ya. Dalam artian cita-citanya terkait dengan kelompoknya itu, yaitu dalam rangka untuk membesarkan Allah SWT, dalam rangka untuk melaksanakan ajaran Allah SWT, maka di sana akan dibimbing, akan diarahkan. Ini di antara sekian urgensi daripada jamaah. Maka kita sebagai seorang muslim memang tidak ada pilihan yang terbaik di dalam melaksanakan Islam adalah bagaimana kita mencari jamaah, bagaimana kita berada dalam suatu komunitas jamaah. Alhamdulillahnya, ikhwan sekalian yang berbahagia, kita sudah punya pilihan masing-masing. Ya, di dalam berislam ini kita masing-masing yang punya hak untuk memilih, untuk mencari jamaah di mana kita mau hidup. Karena ini untuk mewujudkan syariah ini. Jadi memang kita harus itu bersama. Tidak bisa kita. Ya, coba kita lihat. Ya, ini sederhananya ya. Lidi itu kalau satu ada juga manfaatnya, ada, tapi sangat kecil dibandingkan kalau lidi itu yang banyak itu bersatu ya. Itu lain. Jadi itu filosofinya kita lihat lidi. Kalau lidi satu itu manfaatnya kurang, kecil, mungkin ya sekedar mencungkil tai kuku atau telinga. Tapi untuk dipakainya pun tidak bisa. Tetapi kalau lidi itu dari sekian banyak lidi kemudian disatukan, maka itu akan mempunyai manfaat yang demikian. Kita sebagai seorang muslim kalau kita sendiri-sendiri ya sedikit untuk memberikan manfaat kepada Islam ini dalam bagaimana tugas kita. Karena tugas Islam ini ya harus kita menangkan, harus kita wujudkan. Liyuzhirahu ala dini kulli. Bagaimana bisa Islam itu terwujud menjadi sebuah ideologi yang benar, ya ideologi yang memang kuat kalau sendiri-sendiri? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya harus berjamaah. Jadi kalau sudah mengaku sebagai seorang muslim, maka tidak ada pilihannya untuk mencita-citakan terwujudnya Islam itu, kebenaran ini, kecuali dalam berjamaah. Maka sekali lagi suatu kesyukuran kepada kita semua, teman sekalian yang berbahagia, dengan keberadaan kita dalam suatu komunitas di Hidayatullah ini. Bukan berarti bahwa kita yang terbaik semua itu, tapi kita sebagai bagian daripada jamaah minal muslimin. Kita tidak pernah mengatakan bahwa jamaah yang lain itu ya sama-sama berjalan, namun punya masing-masing identitas ya, yang punya cita-cita sama-sama. Pokoknya bedanya kita semua sudah pelajari bahwa jati diri kita atau identitas kita itu beda-beda antara NU, Muhammadiyah, kemudian Hidayatullah, itu punya identitas masing-masing berdiri. Nah, kita pahami kalau kita di Hidayatullah ada namanya identitas atau dia dikenal dengan jati diri, ya, jati diri Hidayatullah. Nah, kita semua ada 6 kan kita jati diri Hidayatullah. Yang pertama adalah manhaj nubuwah. Ya, nah kita ini salah satu cirinya adalah bagaimana kita
di dalam melaksanakan Islam ini dengan mengikuti manhaj nubuwah, metode Nabi. Seperti apa Rasulullah dalam berislam ini? Ya. Waktu di Mekah, ya seperti apa? Nah, ternyata itu dilinggah dalam pola turunnya wahyu. Jadi dalam mempraktikkan Islam ini adalah kembali kepada wahyu. Rasulullah tidak punya metode tersendiri, ya. Tapi ternyata terbimbing langsung Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu itu. Nah, ini salah satu dari segi yang banyak sebenarnya yang kita harus syukuri dan keberadaan kita di Hidayatullah ini. Kita punya manhaj, ya manhaj semua yang dalam istilah dengan sistematika wahyu, ya sistematika wahyu. Ini adalah suatu hal yang perlu kita syukuri yang betul. Ya ternyata betul kalau kita pahami, kita telah dengan sungguh sebenarnya bahwa dalam mewujudkan Islam ini memang ya harus demikian. Kita tidak bisa melaksanakan anjuran ajaran agama kalau kita di dalam hal pokok tidak kuat. Dalam artian keyakinan kita terhadap agama ini tidak kuat. Hal yang mendasar. Jadi dalam sistematika wahyu itu dalam hal-hal yang mendasar sebagai pola ini. Nah, ini kalau dari 5 surat yang pertama turun itu dipahami bersama, itu sudah luar biasa sesungguhnya. Itu sudah utuh. Ya, kalau ayat-ayat lain sebagai pemuat, ya sebagai pemuat. Jadi kalau berbicara misalnya tauhid, surah Al-Alaq, kemudian diperkuat dengan surah Al-Ikhlas dan ayat-ayat yang lain itu. Tapi ketika kita sudah pahami dengan baik, gitu, dengan berikrar dengan benar, insyaallah itu sudah mengantar itu suatu modal. Ya, yang jelas ikrar kita tidak liar. Membaca ini tidak liar. Dalam artinya ada tuntunan di situ, ada peraturan. Bismi rabbik. Ya. Jadi bismi rabbik. Dalam berkah itu sasaran kita. Kita tidak berpikir macam-macam seperti orang-orang ahli ilmu dalam filsafat ya. Nah, dalam filsafat itu mereka punya dan itu beda-beda. Nah, seperti sesuai dengan paradigmanya, sesuai dengan sasaran berpikirnya. Nah, itu para filosofi. Makanya beda-beda dia punya. Bagaimana Aristoteles, bagaimana Plato, dia punya pandangan berbeda. Tapi kalau dengan wahyu, maka itu jelas. Ya, jelas tentang konsep ketuhanan misalnya. Jelas kita. Ya, dalam surah Al-Alaq itu. Oleh karenanya jamaah sekalian yang berbahagia, ikhwan yang sama-sama kita menapaktilasi kehidupan ini, mari kita saling menguatkan kan bagaimana sehingga kita dalam menjalani hidup kita di lembaga ini ya betul-betul tidak pahami dan kita dalam sebagaimana aturan-aturan di lembaga ini. Dan sekali lagi bahwa kita sangat bersyukur dengan diantaranya kita oleh Allah berada dalam jamaah ini. Ya, karena keberadaan kita ini insyaallah semua akan punya manfaat, punya makna. Kita bisa berkontribusi, kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Kalau kita punya ilmu, ya kesempatan kita. Kalau kita punya harta, kesempatan untuk kita. Semuanya akan menjadi manfaat. Nah, itulah gunanya urgensi daripada jamaah. Nah, alhamdulillah
Ya, itu kita punya dalam bentuk ya dengan jati diri, ya aswaja. Jadi itu bagian daripada jati diri Hidayatullah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kita sudah pernah jelaskan bagaimana ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kita pahami bersama. Yang jelas ini adalah suatu kurnia untuk kita sebagai hadiah sesungguhnya bagi kita dalam memotivasi perjalanan hidup kita dalam berislam, dalam beragama. Dan alhamdulillah banyak sekali manfaat-manfaat yang tentu kita rasakan, yang tentu kita dapatkan di dalam hidup berjamaah ini. Ya, jadi ketika kita berada dalam satu mungkin salah jalan, ya karena kita berada dalam satu jamaah, ada yang mengingatkan kita, ada yang mengarahkan kita. Nah, itu pentingnya kita berada dalam suatu jamaah. Jadi tentu ya kita semua tidak sama, ya tidak akan sama semua potensi-potensi yang ada dalam diri kita, karena memang Allah sudah takdirkan demikian. Anda punya keahlian masing-masing. Jadi jangan kita, wah ini hebatnya dia dalam bidang bahasa Arab, hebatnya dalam bidang hafalan misalnya. Ini memang punya masing-masing gitu. Apa yang kita punyai, kita jadikan sebagai modal untuk kita sumbangkan dalam Islam ini. Ya, jangan kita terkesan memaksakan diri. Kata Aristoteles, sungguh suatu akan terlihat jika seekor burung ya ingin berlomba dengan berenang di air, akan terlihat kebodohannya. Demikian juga akan terlihat bodohnya seekor ikan ketika dia mengajak burung berlomba dengan cara terbang. Artinya memang Allah itu sudah berikan kita masing-masing potensi yang berbeda. Nah, perbedaan inilah yang harus kita kemas bagaimana menjadi kekuatan. Ya. Nah, inilah peranannya di sini seorang imam, manajer. Bagaimana melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada anggotanya, yang ada pada jamaahnya. Karena ternyata Allah demikian. Nah, jadi inilah pentingnya ya dalam berjamaah. Jadi ada yang mengarahkan kita, ada yang mengatur, ada pola yang tersistem. Nah, kalau itu jalan semua sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka insya Allah itu akan terwujud. Islam itu indah, tapi jangan kita memaksakan diri. Ya. Apa yang dipunyai orang, pengen juga kita seperti itu. Apa yang dimiliki orang, pengen juga kita seperti itu. Kalau dipaksakan, tak bisa. Ya, tak bisa. Jadi maksimalkanlah apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, dan kita tidak boleh memaksakan. Karena kalau kita mau seperti apa yang dimiliki orang, apa yang dimiliki keahliannya, kemudian kita juga ya pengen seperti itu, ya kacau perjalanan ini. Kacau perjalanan. Semua mau diurusin semua. Ya. Urusannya teman kita juga yang mengurus. Ya. Giliran mencari uang misalnya, karena ya kita juga pengen. Ya. Akhirnya terbengkalai. Ya, kita sudah punya masing-masing. Ya. Ada yang guru mengajar, ada yang di lapangan, ada yang di bagian luar, itu sudah tersistem. Nah, itu kalau jalan sama dengan ya, nah, disinilah ada namanya ketaatan. Ya, terujinya ketaatan itu ketika kita dalam suatu jamaah. Karena dengan peraturan-peraturan akan terlihat ketaatan kita dalam berjamaah. Anggotanya misalnya diberikan tugas ini, bagaimana kita begini? Nah, memposisikan diri kita. Nah,
Jadi luar biasa ini manfaatnya dalam berjamaah sesungguhnya. Nah ini barangkali yang sekedar tambahan semalam penjelasan dari Ustaz Joko bahwa ketika ya kita melihat atau persepsi kita atau paradigma kita ya paradigma kita atau itu salah, maka itu akan batal. Di dalam jamaah ketika kita ini itu punya masing-masing pikiran yang berbeda, punya paradigma yang berbeda. Nah, kalau tidak terbingkai dalam suatu aturan jamaah, inilah yang bahaya. Ya, maka sekali lagi bahwa dengan terantaranya kita lewat sistematika wahyu ini, insya Allah itu akan menjadi kekuatan. Tidak mudah kita akan ketika itu kita paham bersama. Jadi kenapa ini menjadi suatu hal yang penting dalam berjamaah? Karena memang dalam seluruh jamaah kalau tidak disertai dengan ketaatan kepada pemimpin, ketaatan ya tidak akan jalan. Tapi sekecil apa pengaturan itu ketika kita jalani sesuai dengan aturannya, dan insya Allah itu akan menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Alhamdulillah, majelis iman berbahagia, ikhwan sekalian yang semoga kita semua ini selalu mengantarkan di dalam upaya perbaikan baik pribadi kita masing-masing, kemudian insya Allah implikasinya nanti akan berefek kepada jamaah kita. Maka mari kita sama-sama membangun ya potensi-potensi yang ada dalam diri kita manfaatkan untuk lembaga ini, untuk perjalanan dakwah ini. Ya, insya Allah semuanya akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang menjadi energi bagi dalam perjalanan kita berislam ini. Nah, saya kira ini yang sebagai tambahan penjelasan untuk yang kita pahami selama ini di lembaga ini untuk yang mempertajam atau mengingatkan kembali bahwa kita bersyukur dengan beradanya kita atau diantaranya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah bingkai jamaah. Ya, kehidupan ini yang mahal karena ya tegas dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ya kita ini memang harus berjamaah, ditambah dengan Umar bin Khattab ya bahwa tidak ada Islam itu kecuali berjamaah. Ya, artinya tidak bisa kita terapkan Islam ini kalau kita sendiri-sendiri. Demikian lebih dan kurangnya, mohon maaf, dan sekali lagi harapan kita untuk perjalanan lembaga ini semoga kedepannya lebih bagus, lebih dalam mewujudkan cita-cita kita bersama untuk kontribusi kita dalam membangun peradaban Islam ini yang sebagai cita-cita luar biasa. Dan memang kita harus punya keinginan demikian. Ya. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.